warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Paran TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini saya Kaliski Cesa kembali menyapa Anda tentunya dalam Sumber Rancabana. Pemirsa, pada Sumber Rancabana edisi Pemuda kali ini pemirsa kita kedatangan sosok pemuda inspiratif di mana beliau sudah melalang buana juga untuk menjadi PJN dan saat ini juga akan mewakili Sumatera Barat menuju dari bagaimana sebagai putra kampus Sumbar menuju nasional, dan kita akan berbincang bersama dengan sosok pemuda inspiratif kali ini bersama dengan Sandri Ali ya. Halo, Assalamualaikum Ali. Halo Kak. Bagaimana kabarnya Ali? Alhamdulillah baik Kak. Bagaimana nih kesibukan akhir-akhir ini Ali? Kesibukannya lumayan padat sih Kak, karena selain berkuliah, Ali juga alhamdulillah diamanahkan menjadi putra kampus Sumatera Barat, yang dimana pada bulan November akan mewakili Provinsi Sumatera Barat di ajang nasional. Luar biasa, jadi ini persiapan udah mulai dilakukan nih? Bener banget Kak. Oke, nah Ali berarti sekarang masih mahasiswa juga ya? Alhamdulillah masih. Oh sekarang putra kampus ya? Benar. Oke, kuliahnya di mana nih Ali? Kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Wah, jadi sarjana akuntansi nanti nih ya? Benar. Luar biasa Ali, menjadi putra kampus Sumatera Barat menuju nasional. Wah, ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan juga ya, karena kita mewakili Sumatera Barat untuk berlaga se-Indonesia, pastinya se-nasional ini Ali. Apa aja nih Ali yang akan dipersiapkan nantinya nih Ali sebelumnya? Kalau dari Ali sendiri, alhamdulillah persiapannya itu dari awal terpilih itu udah mulai persiapan dari advokasi. Alhamdulillah Ali udah punya advokasi yang namanya itu Gadis Desa, yaitu gerakan diskusi bersama sahabat, yang dimana advokasi tersebut bertujuan bagaimana sih cara kita sebagai seorang mahasiswa mendekatkan diri terhadap mahasiswa lain. Karena kebanyakan mahasiswa itu mereka tidak terbuka terhadap mahasiswa lain. Jadi kita membuka seperti diskusi bersama yang dimana bisa menyelesaikan masalah antara satu kepala dengan kepala yang lain. Oke, jadi lebih ke bermusyawarah. Benar. Dan juga sharing gitu ya bareng teman-teman mahasiswa yang seumuran. Berarti ini kegiatannya di kampus kah atau se-Kota Padang atau bagaimana? Kegiatannya itu kadang di kampus Ali sendiri, terkadang juga ada ajakan dari teman-teman yang satu lingkup di organisasi putra-putri kampus, mereka mengajak mengisi di kampus mereka. Oke, nah sebelum kita lebih membahas nih tentang persiapan Ali untuk di Goes to Nasional nih Ali, apa nih kegiatan dari putra kampus ini, kegiatan seperti apa, dan ini PJ-nya karena kan banyak juga ya, ada udah uni, ada duta ini, duta itu. Nah untuk putra kampus ini seperti apa kegiatannya nih Ali? Kalau untuk putra putri kampus Sumatera Barat ini itu alhamdulillah dia perdana pertama kali di Sumbar tahun 2023, yang gimana putra putri kampus Sumbar ini dinaungi oleh Sultan Manajemen dan juga putra-putri pendidikan kebudayaan Indonesia, yang dimana Sultan Manajemen ini sudah menaungi tingkat putra-putri kampus Riau, putra-putri kebudayaan Riau, dan putra-putri kampus Nusantara, yang dimana lisensi mereka sudah banyak yang terpercaya di Indonesia, yang sudah diresmikan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Wow. Di Sumbar itu baru perdana, yang dimana kami juga dari mahasiswa selingkup Provinsi Sumbar bersama-sama berkompetisi untuk menjadi yang terbaik mewakili Provinsi Sumbar ke ajang nasional. Ke ajang nasional. Benar. Berarti ini dimulainya sejak tahun berapa putra-putri kampus ini? Putra-putri kampus ini dimulainya tahun 2023. Itu pemilihannya pada bulan Oktober dan mulai pendaftaran itu di bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus itu mulai pendaftaran secara online. Setelah itu kita mengadakan wawancara. Setelah itu baru terpilih mana finalis yang layak untuk lanjut ke grand final. Oke. Nah Ali tertarik untuk mengikuti ajang putra-putri kampus ini kenapa nih Ali? Kalau yang pertama mungkin karena Ali merasa diri Ali ini merupakan seorang mahasiswa, di mana putra-putri kampus Sumbar ini merupakan seorang pedoman atau agent of change, yang dimana membawa perubahan terhadap provinsinya, yang dimana di situ Ali berniat sebagai seorang mahasiswa kita tidak hanya mengejar akademiknya saja. Betul. Bagaimana seorang mahasiswa bisa berdampak kepada masyarakatnya, bisa berbaur serta menjadi pedoman bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, jadi putra-putri kampus ini lebih ke bagaimana kita mengamalkan ya. Benar. Yang Tridharma perguruan tinggi. Karena salah satunya juga berdampak kepada masyarakat. Nah, itu tadi yang salah satu program tadi ya, yang memberikan sharing session kepada teman-teman seumuran ya. Oke, berarti awalnya itu tertarik untuk ikut putra-putri kampus ini memang ada seleksi dulu di kampus kah atau bagaimana Ali? Kalau untuk di kampus Ali, alhamdulillah itu kami memiliki duta kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang dimana pada waktu itu sebenarnya Ali nggak the winner-nya Kak, itu Ali cuman sebagai anak satunya. Dan saat itu the winner kita untuk UDA dan UNInya itu lagi mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka. MSIB ya? Benar, mereka lagi mengikuti PMM, yang dimana waktu itu
Ali sebagai runner up 1 diutus untuk mewakili kampus kita bersama uninya itu Uni Berbakat. Karena Uni Wakil 1, Wakil 2 itu mereka juga lagi PKL. Jadi Ali bersama Uni Berbakat mewakili kampus Ali untuk lanjut ke provinsi, dan alhamdulillah diamanahkan menjadi runner up 1 UDA dari kampus kami dan runner up 5 Uni dari kampus kami gitu, Kak. Oke, tapi keren juga ya, walaupun mengikuti kegiatan berarti kampus lebih mengutamakan juga untuk akademik. Benar, ya. Kak. Oke, karena kan ini juga bagaimanapun menjadi mahasiswa yang pertama dikejar adalah akademik juga ya. Nah, berarti awalnya ini mengikuti karena dari kampus ya. Benar untuk sekali. event ini. Dan untuk programnya nih, untuk 1 tahun ini apa saja program biasanya dari putra-putri kampus ini, Ali? Kalau untuk program itu kebetulan kita memiliki advokasi masing-masing. Kalau Ali tadi kan gerakan diskusi bersama sahabat. Nah, kita itu memiliki banyak advokasi yang kemarin itu finalisnya ada 37 orang. Dari 37 orang itu kami membuat satu advokasi besar yang bernama Satu Desa Satu Harapan. Yang dimana semua advokasi itu digabungkan menjadi satu, yang dimana tempat itu berlokasi di Kepulauan Mentawai, Kak. Di Mentawai. Iya, di sana itu tujuan dari advokasi kami itu tidak hanya pendidikan, tapi juga tentang kesehatan, juga tentang kebudayaan dan sosial terhadap masyarakat. Yang dimana semua advokasi dari putra-putri kampus Sumatera Barat itu digabungkan menjadi satu yang bernama Satu Desa Satu Harapan. Oke, berarti kemarin kegiatannya di Mentawai ya? Benar, Kak. Kegiatannya seperti apa nih, Ali? Boleh diceritakan juga nih? Kegiatannya itu pertama itu ada tentang pendidikan, yang dimana teman-teman yang advokasinya berfokus ke pendidikan, mereka datang ke sekolah-sekolah mengajarkan kepada anak-anak bahwa pendidikan itu sangat penting. Yang teman-teman yang advokasinya tentang kesehatan, mereka datang ke puskesmas untuk membantu ibu-ibu serta bidan-bidan bagaimana secara menangani kesehatan secara perdana atau menangani pertolongan pertama terhadap kecelakaan. Terus juga ada yang bagian kemanusiaan, juga ada bagian tentang kebudayaan. Yang bagian kebudayaan ini mereka membuat kegiatan kecil yang bernama FUN, Festival Anak-anak Garing, di mana di sana itu kita melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Minangkabau gitu, Kak. Dari tarinya, terus juga ada pitata petiti Minangkabau, dan juga ada drama-drama yang memang menunjukkan budaya adat Minangkabau lebih dinasionalkan lagi gitu, Kak. Berarti berfokus di pendidikan dan kebudayaannya. Benar, Kak. Oke, apa nih Ali yang Ali rasakan? Karena kan semuanya juga tadi sempat bicara juga nih, kalau Ali sudah sering juga ikut pageant-pageant nih. Iya. Nah, saat ini terjun di sebagai putra-putri kampus, apa nih yang Ali rasakan sebagai bagian dari putra-putri kampus, Ali? Kalau perasaan Ali mungkin sangat berbeda dan mendapatkan pengalaman yang baru yang pastinya, karena kalau menurut Ali pribadi setiap duta itu pasti memiliki tupoksi masing-masing, memiliki tugas, fungsi, dan tujuannya. Contohnya kalau kita mengikuti duta wisata itu berarti berfokus terhadap wisata. Kalau kita mengikuti putra-putri kebudayaan itu berfokus terhadap kebudayaan. Nah, sekarang Ali mengikuti ajang putra-putri kampus Sumatera Barat, yang dimana dia berfokus terhadap pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Karena kita tahu tidak hanya di Sumatera Barat, mungkin di provinsi lain pendidikan itu tidak merata. Kebanyakan orang terbatasi oleh transportasi, akomodasi, serta fasilitas-fasilitas yang terjadi di pedalaman itu tidak merata terhadap yang di kota. Adanya putra-putri kampus Sumbar ini sebagai aspirasi serta pendapat kepada masyarakat yang kami wadahi untuk kami terjunkan kembali ke pihak pemerintah, karena putra-putri kampus Sumbar ini juga dinaungi oleh LLDIKI wilayah 10 gitu, Man. Jadi kami bersama LLDIKI itu bekerja sama untuk meratakan pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Oke, jadi sebelumnya juga di kebudayaan berfokus, yang satunya lagi pernah juga di bagian pendidikan, Iya, tapi benar. yang ini dibalancein keduanya ya? Keduanya ya. Oke, berarti cukup berat nggak nih menjadi seorang putra-putri kampus, Ali? Kalau berat pasti berat ya, Kak, karena setiap amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang itu merupakan kepercayaan terhadap orang kepada kita. Karena menjaga kepercayaan orang itu merupakan beban yang harus kita tangani, tapi tidak boleh kita tinggali gitu, Ma. Mendapatkan amanah itu menjadi hadiah dan meninggalkannya menjadi lillah gitu, Kak. Oke, jadi benar-benar berfokus untuk bagaimana kita sebagai pemuda untuk mengembangkan daerah saat ini ya? Benar sekali, Kak. Oke, nah tapi kan banyak juga nih, Ali, kalau anak muda ya katanya lebih suka yang bagian mungkin ada yang mengembangkan dirinya melalui sosial media, ada yang mengembangkan dirinya mungkin banyak hal yang bisa dikembangkan. Nah, Ali kenapa berfokus untuk di dunia pendidikan dan kebudayaan nih, Ali? Apakah memang hobi atau bagaimana nih, Ali? Kalau untuk mengembangkannya mungkin banyak caranya kan, Kak. Seperti Kakak bilang tadi mah, ada secara sosial media dan ada secara langsung. Nah, kebetulan kalau kita yang memang berfokus terhadap pendidikan dan kebudayaan itu boleh secara dua-duanya tadi, boleh secara online maupun secara offline. Karena kita sebagai seorang mahasiswa
yang dimana sekarang kan teknologi itu semakin berkembang. Betul, betul. Segala pendidikan dan pengalaman serta ilmu yang kita dapatkan tidak hanya secara langsung, tapi juga bisa kita dapatkan secara daring dan secara online. Nah, kenapa Ali memilih di bagian pendidikan dan kebudayaan? Karena Ali percaya pendidikan itu merupakan tombak utama dari kemajuan suatu bangsa. Karena kalau tidak ada pendidikan, seseorang mungkin bakal dibodohi oleh orang lain gitu kan. Betul. Karena pendidikan itu merupakan puncak dari suatu kemajuan bangsa. Seperti itu yang kemarin dilaksanakan di Mentawai kemarin. Benar, ya Ali. iya. Berapa hari kemarin di Mentawai, Ali? Alhamdulillah kegiatan kita itu kemarin ada 7 hari 4 malam. 7 hari 4 Iya, benar. malam. 7 hari 4 malam Iya. berarti 3 harinya balik-balik Padang. Balik Padang ya. Oke, dan 4 malam nginap di Nginap Mentawai. di Mentawai ya. Dan itu apa nih experience baru yang Ali rasakan kemarin di Mentawai? Yang pastinya ketemu sama orang-orang yang belum pernah kita ketemu itu merupakan pengalaman yang baru ya kan. Itu pertama kali ke Mentawai kemarin? Benar, pertama kali. First time ke Mentawai yang dimana ketemu sama orang-orang yang mungkin secara bahasa beda, secara kulit juga beda. Terus di sana kita berbaur, beradaptasi bagaimana sih Indonesia yang kaya akan keberagamannya, kita berbaur satu sama lain, berdiskusi serta sharing akan pengalaman yang kita dapatkan, mengajarkan kepada anak-anak bahwa pendidikan dan kebudayaan itu sangat penting. Sebagai seorang anak bangsa, kita harus memiliki jiwa impact sosial yang berdampak kepada semua masyarakat. Kita tidak harus memiliki jiwa yang memang pengen sendiri itu boleh, tapi kita juga harus melihat bagaimana sih orang-orang yang di luar sana, mereka banyak sekali merasakan penderitaan. Kita juga harus merasakan itu agar kita tahu bahwa semua hal yang ada di Indonesia ini harus disamaratakan. Betul. Keadilan itu nomor 1 menurut Ali daripada kemajuan. Betul sekali. Karena bagaimanapun sepintar apapun kita memang butuh manusia lainnya. Kita karena makhluk sosial ya. Jadi memang seharusnya kita itu merasakan bagaimana memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi kemarin di Mentawai nih Ali, kenapa nih memilih Mentawai untuk daerah melakukan pengabdian kemarin nih Ali? Kalau untuk daerahnya kemarin itu kita punya 5 daerah survei sih Kak. Yang pertama itu ada Mentawai, terus ada Kabupaten Solok Selatan, juga ada Kabupaten Solo, terus itu ada Kabupaten Tanah Datar, dan terakhir itu ada Kabupaten Pesisir Selatan. Dari 5 kabupaten itu kita survei lagi mana yang benar-benar mungkin secara pendidikan, kebudayaan, sosial, dan kesehatannya memang jauh mungkin dikatanya kurang baik gitu ya kan. Jadi kita mengambil Kepulauan Mentawai karena Kepulauan Mentawai itu mungkin jauh tersorot oleh kota dan pemerintah. Maka itu kita mengambil Mentawai sebagai pusat untuk mengembangkan advokasi satu desa satu harapan. Betul. Ditambah juga Mentawai ini salah satu daerah yang sangat sangat luar biasa juga. Benar. Di Sumatera Barat ya, dengan yang alamnya. Sangat digemari oleh turis-turis yang ada di luar negeri. Benar, Kak. Berarti kemarin di sana melihat juga nih bagaimana kebudayaan di sana dan turis-turis yang datang ke sana juga. Banyak sekali turis-turis yang datang ke sana yang menikmati pemandangan serta pariwisata yang ada di Kepulauan Mentawai. Seharusnya kita sebagai orang Sumatera Barat bangga gitu kan. Orang turis luar negeri saja datang ke daerah jauh-jauh kita. Benar ya. Kan? Kenapa kita sebagai orang Indonesia, orang Sumatera Barat tidak melestarikan hal tersebut? Karena itu bakal menjadi pendapatan ekonomi yang membantu memajukan Provinsi Sumatera Barat. Betul. Nah, untuk di sana selama 7 hari nih Ali, apa nih kegiatan yang paling dipusatkan selama pengabdian di Mentawai, Ali? Yang paling kita pusatkan itu go to school, ke sekolah-sekolah, karena itu merupakan suatu tujuan dari advokasi kita yang dimana melihat bagaimana sih pendidikan yang ada di Kepulauan Mentawai, apakah sudah sama seperti di Kota Padang ataukah belum. Kalau belum, kita bakal membuat rekapan yang mana nanti kita bakal sampaikan kepada LLDTW 10 bahwa Mentawai seperti ini Bu, seperti ini Bu. Jadi kita butuh ini, butuh itu, kita sampaikan kepada pihak LLDTW 10 agar disupport oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Oke. Berarti kemarin pulang dari sana langsung bawa oleh-oleh juga nih? Benar. Oleh-olehnya berupa ilmu dan pengalaman juga ya. Nah, sebelum itu Ali, bagaimana respon dari masyarakat Mentawai kemarin ketika kita datang berkunjung untuk memberikan pengalaman ilmu yang sangat luar biasa kepada masyarakat di sana? Kalau untuk gimana pandangan orang sana, mungkin pertama mungkin seneng karena kan jarang-jarang nih mahasiswa yang dari Padang datang ke Mentawai. Terus juga disambut bahagia sama anak-anak karena kita juga mengajak anak-anak bermain, tidak hanya tentang pendidikan. Kita juga ngajarin bagaimana sih seorang anak-anak itu bebas bermain asalkan tidak lupa akan pendidikan dan agamanya. Oke, makanya kemarin itu sangat experience yang Benar, tidak bisa dilupakan juga ya. Apa nih yang paling memorable selama di sana, Ali? Kalau menurut Ali yang paling Ali ingat dan paling seneng berada di Mentawai itu mungkin makanannya ya kan. Karena makanannya itu berbeda ya dengan kita ya? Ekstrim tapi enak gitu mah. Salah satunya apa nih contohnya? Ada namanya tuh ulat sagu. Oke. Iya, itu ulat tapi boleh dimakan gitu ya kan. Itu
first time Ali pertama kali mencoba makanan tersebut, dan mungkin karena pertama mungkin ada rasa enak-enaknya, tapi ada juga rasa aneh-anehnya gitu ya kan. Karena bukan makanan sehari-hari kita bukan ya. sehari-hari kita. Jadi kita harus beradaptasi terhadap makanan orang tersebut gitu mah. Tapi experience yang benar-benar wah ini nggak bakal dilupain ya. Oke. Nah, menjadi duta kampus nih Ali, berarti duta kampus ini seluruh kampus Kota Padang atau yang bagaimana untuk seleksinya kemarin? Kalau untuk putra-putri kampus Sumbar ini kita membuka untuk semua kampus yang ada di Sumatera Barat. Tidak hanya di Padang, kemarin itu ada finalis yang dari Tanah Datar, ada yang dari Bukit, dan juga ada yang dari Pesisir Selatan. Jadi teman-teman boleh gabung di putra-putri kampus Sumbar asalkan memang berada di Provinsi Sumbar gitu. Baik itu PTS maupun PTN. Oke, jadi membuka untuk putra-putri Sumatera Barat untuk bergabung karena ini merupakan wadah yang sangat positif karena selagi muda, ya mari kita manfaatkan masa muda itu ya Ali. Nah, kita penerusan juga nih Ali, apa saja kemarin yang Ali laksanakan ketika mengikuti pemilihan putra-putri Sumbar sehingga bisa meraih untuk juara juga nih. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi nih Ali. Untuk ini setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Sumbar Rancak Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Bana pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa, edisi Pemuda, dan juga bersama dengan Ali yang merupakan mahasiswa dari UMSB, dan Ali merupakan finalis dari putra-putri kampus yang nantinya akan mewakili Sumatera Barat nih di bulan November untuk ajang putra-putri kampus se-Indonesia. Luar biasa nih Ali. Nah, sebelum itu Ali, untuk sebelum persiapan ketika pemilihan putra-putri di kampus Sumatera Barat nih Ali, itu apa saja yang dipersiapkan dan tesnya bagaimana nih Ali? Untuk persiapan untuk menuju putra-putri kampus Sumbar itu banyak sekali persiapan yang Ali rasakan. Pertama kan Ali ini mahasiswa angkatan 2020. Pada COVID saat ya? Benar. Pada saat pendaftaran putra-putri kampus Sumbar itu posisi Ali lagi kuliah kerja nyata KKN. Oh, KKN di Tanah Datar. Saat itu sebenarnya mah udah dicek juga sama admin putra-putri kampus Sumbar untuk mengikuti ajang tersebut. Terus Ali cancel karena Ali bilang kayaknya ini bentrok sama KKN Simin gitu mah. Mungkin next tahun depan Ali bakal ikut kalau Ali nggak wisuda gitu ya kan. Terus ternyata adminnya tuh bilang kalau pendaftaran putra-putri kampus Sumbar ini diadakan di bulan September. Ali KKN di bulan Juli, benar. Bulan Juli. Jadi satu bulan 10 hari itu udah selesai, baru kampus itu mengadakan audiensi bersama kampus. Kalau bilang Ali bersama pasangan Ali untuk mewakili kampus. Dan dari terpilihnya Ali bersama pasangan Ali itu kami banyak sekali melakukan persiapan, mulai dari photoshoot, setelah itu melakukan advokasi, terus kami juga go to school ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang untuk menjadi kunci bagian terpenting dari advokasi yang bakal kami jalankan menuju putra-putri kampus Sumbar. Setelah itu melakukan wawancara secara langsung. Setelah itu baru terpilihlah finalis-finalis yang bakal lanjut ke grand final. Dan alhamdulillah Ali bersama pasangan Ali lanjut ke grand final. Sebenarnya itu dia nggak harus perwakilan per kampus sih Kak. Oh, nggak harus perwakilan per kampus berarti? Ada juga yang mahasiswa yang dari kampusnya mengirim 6 pasang. Oh, 6 pasang. Iya benar, karena mereka setelah kita daftar, mereka bakal mengadain wawancara langsung. Nah, dari wawancara tersebut bakal diumumkan siapa yang bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Dan alhamdulillah karena dari kampus Ali cuma 1 pasang, ya kami 1 pasangnya dua-duanya lulus gitu. Oh, berarti berdua doang kemarin? Berdua doang ya Kak, benar. Setelah itu diumumkan menjadi finalis putra-putri kampus Sumbar dan melakukan berbagai kegiatan mulai dari sponsor. Itu udah masuk ke karantina putra-putri kampus Sumbar, dan di bulan November itu kami melakukan grand final di Aksana Hotel. Dan alhamdulillah pada malam itu dinobatkan menjadi juara 2 atau runner up 1 putra-putri kampus Sumbar. Dan langsung mewakili Sumatera Barat ya untuk di ajang nasional. Berarti kemarin karantina berapa lama Ali? Karantinanya itu 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Cukup lama juga ya karantinanya ya. Apa aja sih Ali kemarin kegiatan selama di karantina? Kegiatan di karantina itu pertama kita visit sponsor. Visit sponsor ke salah satu sponsor, dompet dan sendal itu si Porton. Yang kedua itu kita mengadakan registrasi, setelah itu malamnya ada penampilan bakat. Terus yang besok harinya kita senam, terus ada itu namanya head to head challenge yang dimana kita beradu argumen kepada finalis yang lain, dikasih mosi gitu kan, debat.
Setelah itu besoknya kita latihan koreo dan malamnya kita grand final. Langsung grand final. Iya. Berarti kemarin sempat menampilkan bakat juga ya. Kalau boleh diceritain apa nih bakatnya kemarin? Kalau untuk menceritakan bakat Ali itu banyak Kak, tapi nggak ada yang Ali prop sampai 100% gitu mah. Ada yang setengah-setengah. Kalau bakat kemarin alhamdulillah Ali menampilkan bakat itu di tari. Oh, di tari. Iya. Oke. Kemarin juga disuruh untuk menampilkan MC lah, terus juga ada fashion show, terus ada juga puisi. Bakat itu banyak, cuman nggak ada yang Ali 100% kan, nggak ada yang Ali fokuskan satu gitu mah. Jadi emang karena ini namanya Putra Putri Kampus Sumbar, berarti Ali emang harus bawa nuansa-nuansa Sumbar. Jadi Ali memutuskan untuk ya udah bawa tari aja gitu mah. Berarti asli Sumbar Ali? Enggak. Oh, bukan asli Sumbar. Benar. Tapi luar biasa ya, dari anak rantau berarti ke sini. Benar, anak rantau yang suka akan budaya dan pariwisata yang ada di tempat orang lain gitu mah. Betul. Tapi di daerah sendiri juga cinta ya pastinya cinta ya. banget. Kenapa nih Ali suka dengan daerah dan kebudayaan di Sumatera Barat Ali? Salah satu tujuan atau kenapa sih pengen kuliah di Sumatera Barat itu yang pertama mungkin dari budayanya. Terus yang kedua bahasanya, ketiga makanannya, dan keempat adalah wisatanya. Karena Ali tahu mungkin salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki banyak sekali makanan, wisata, dan budayanya adalah Sumatera Barat. Yang orang tahu makanannya itu rendang udah terkenal di dunia, tari piring udah terkenal di dunia, pariwisatanya juga banyak sekali di Padang. Jadi itu alasan mengapa Ali memilih kuliah di Sumatera Barat, yang mungkin setelah kuliah kita boleh ke tempat wisata, terus itu juga ke tempat wisata makanan, wisata kuliner, wisata alam, wisata sejarah. Yang mungkin kalau Ali kuliah di Riau mungkin ada Kak, mungkin, tapi untuk jangkauannya itu sangat sedikit gitu mah. Karena di Riau itu memang memfokuskan terhadap wisata belanjanya saja gitu mah. Untuk wisata-wisata lain itu masih kurang gitu mah. Oke, makanya secinta itu dengan wisata Sumatera Barat. Berarti nanti kalau udah graduation, say goodbye dong dengan Sumatera Barat ya. Say goodbye yang pastinya pengalamannya nggak bakal dilupain sih. Nggak bakal dilupain. Tapi mungkin bakalan stay di sini mungkin ya. Bakalan sih kayaknya, bakalan cari kerja di sini juga karena udah cinta itu sama Kota Padang dan Sumatera Barat. Waduh, luar biasa Ali. Nah, berarti kemarin selama 4 hari karantina dan di malam grand final, apa nih yang experience yang dirasakan kemarin pas malam grand final Ali? Kalau untuk experience itu nggak nyangka sih masuk ke jajaran top 3 karena kita tuh juga ada menjalankan prakarantina, di mana prakarantina itu kita mendapatkan materi juga dinilai dari berarti? juri ya, dari juri secara online kita nge-zoom gitu ya Kak. Yang dimana pada malam terakhir prakarantina itu diumumin gitu mah, siapa yang top 3 best prakarantina. Di saat diumumkan itu Ali nggak ada di situ, nama Ali nggak ada, foto Ali juga nggak ada top 3 best prakarantina. Tapi setelah malam grand final itu Ali langsung diumumkan top 3 yang kayak gimana, kayak kok aku sih, kok bisa aku gitu. Berarti nggak expect ya? Nggak expect untuk masuk ke top 3. Untuk expect ke top 6 aja nggak ada gitu. Makanya Ali ngerasa lawannya itu berat-berat semua gitu ya kan. Ditambah Ali dari PTS, kampus swasta kan Kak. Lawannya itu kampus-kampus negeri seperti UNAN, UIN, IB, ada UNP, juga ada PNP. Yang dimana mungkin orang beranggapan bahwa kampus negeri itu lebih cerdas loh daripada kampus swasta gitu ya kan. Orang beranggapan seperti itu. Tapi Ali itu selalu berpikir bahwa kalau kampus negeri itu kampusnya yang membuat mahasiswanya terkenal, tapi kalau kampus swasta mahasiswanya yang membuat kampusnya terkenal gitu Kak. Dan berhasil memecahkan stigma itu ya. Bener gitu kan. Dan Ali juga berharap semua mahasiswa itu tidak memilih baik negeri dan swasta, itu sebenarnya nggak ada bedanya, sama tapi aja. tergantung diri kita. Kalau kita berkuliah di kampus swasta, kita nggak ada niat dan nggak ada maunya, nggak bakal jadi orang juga. Sama juga kita berkuliah di kampus negeri. Kalau kita nggak ada niat, nggak ada kemauan, nggak bakal jadi siapa-siapa juga. Semua pendidikan, semua kampus itu tergantung di diri kita. Kalau kita pengen berkembang, ya dari diri kita gitu ya Kak. Kalau menurut saya pribadi itu sih Kak. Tapi aku setuju banget sih dengan ini, karena dimanapun kita berada, mau di kampus swasta, kampus negeri, swasta tinggi atau swasta rendah ya, memang harus ada niat dalam diri kita ya, karena sesaat lagi juga akan ada pengumuman SBM ya kemarin ya. SBM. Betul, mungkin tuh banyak juga dari teman-teman yang masih ada bingung ya untuk jurusannya, kuliahnya di mana, karena mau swasta mau negeri itu sama aja, tergantung niat kitanya ya. Ini buktinya Ali kemarin bisa mematahkan stigma, wah dari kampus swasta tapi bisa berhasil untuk menjadi juara ya kemarin. Nah, berarti di malam grand final itu apa aja nih kemarin yang dilaksanakan di malam grand final Ali? Yang dilaksanakan itu yang pertama kita persiapan dulu untuk grand final, itu yang putrinya make up dulu, yang udahnya itu persiapan dari baju sampai sepatu. Setelah itu kita latihan, kita opening dance dulu, setelah itu opening number, baru pengumuman top 12. Setelah itu kita speak competition.
itu dikasih tema, 3 tema, kita pilih gitu mah. Alhamdulillah kemarin Ali milih pendidikan, karena basic Ali pengen fokuskan ke pendidikan terhadap advokasi Ali. Setelah itu baru pengumuman top 6, kita dikasih pertanyaan dari Bisbol yang dibacakan oleh MC-nya. Setelah itu top 3 mendapatkan pertanyaan dari juri secara langsung. Oh begitu, jadi memang sedetail itu kemarin lombanya ya Ali. Nah, dan sekarang nih Ali lagi persiapan untuk masuk mewakili Sumatera Barat di ajang nasional. Apa nih yang Ali rasakan dan apa yang Ali persiapkan nih? Kalau untuk menuju ajang nasional mungkin persiapannya udah lumayan matang sih Kak, walaupun belum 100%. Salah satunya itu membranding diri, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Ali pribadi maupun kampus-kampus luar. Karena menurut Ali pribadi, personal branding itu sangat penting karena kita menunjukkan bagaimana karakter dan ciri khas dari diri kita. Yang kedua itu Ali mempersiapkan diri mulai dari kelas catwalk. Alhamdulillah Ali itu bergabung di salah satu agensi yang ada di Kota Padang yang itu bernama Face Model. Oh, Face Iya, Model. Face Model. Face Model itu di bawah naungan Ari Yuza, yang dimana pada tahun 2023 itu Ali direkrut menjadi anggotanya. Dari sana juga Ali belajar bagaimana cara berjalan seorang duta, bagaimana attitude duta, dan bagaimana brand seorang duta. Karena kita tahu duta itu memiliki 3B, yaitu brand, beauty, and behavior. Benar, yang dimana di 3B itu harus ada di diri seorang duta. Percuma cantik, percuma kita pintar kalau nggak mempunyai attitude yang baik gitu ya kan Kak. Percuma juga kita attitude kita baik tapi penampilan kita buruk gitu mah. Orang pertama kali melihat kita itu dari penampilannya gitu ya kan. Karena kalau baju kita bagus, baju kita rapi, orang nggak bakal salam dulu, pasti orang bakal melihat kita dulu. Orang dari luar masuk pasti melihat penampilannya gitu ya kan. Setelah itu baru attitude-nya, baru pengetahuannya. Maka itu seorang duta memang harus memiliki 3B tadi. Dari sana Ali memiliki persiapan. Yang kedua juga Ali mengikuti kelas untuk public speaking juga. Terus juga Ali sering mengikuti beberapa kegiatan seperti seminar-seminar untuk menambah pengetahuan menuju ajang nasional. Oke, matang banget ya persiapannya. Sih, Kak, ya. Kalau menurut Ali udah berapa persen sih persiapan saat ini? Untuk persiapannya mungkin baru 65% sih Kak. 65%. Ya. Apalagi nih yang menurut Ali ini kayaknya harus dipersiapin nih untuk masuk di nasional? Kalau untuk persiapan ke nasional itu mungkin yang pertama yang harus dipersiapkan banget itu advokasinya sih Kak. Oh, oke. Karena ini kita bawa nama provinsi ya kan. Kalau untuk nama provinsi advokasinya emang benar-benar harus matang gitu mah. Gak hanya sekedar advokasinya ke kampus-kampus doang. Kita harus membuat advokasi yang dimana para juri itu memang benar-benar melihat bagaimana sih tujuan dan fungsi dari advokasi tersebut. Apakah itu sekedar omong kosong doang saat mengikuti audisi atau terjalankan setelah audisi gitu mah. Karena yang kita tahu kalau mengikuti duta-duta itu kebanyakan orang membuat advokasi hanya untuk mengikuti duta. Tapi setelah kita mendapatkan gelar tersebut, advokasi tersebut hilang. Karena kebanyakan orang menilai bahwa duta hanya mengejar gelar atau ekstensinya saja, tapi tidak menjalankan advokasinya. Maka itu Ali pengen menghapus stigma orang tentang hal tersebut. Kalau duta itu tidak semuanya setelah mendapatkan gelar dia melupakan advokasinya gitu mah. Malahan seorang duta itu setelah dia terpilih, itulah langkah awal yang harus mereka terapkan. Dan gelar itu merupakan beban kepercayaan yang harus mereka jalankan agar orang yang mengasih beban dan kepercayaan kepada kita itu percaya dan yakin bahwa kita bisa melaksanakan hal tersebut. Oke, berarti sedikit merasakan beban juga. Benar, nih ya. Beban. Apa nih beban dan tantangan yang Ali rasakan sebagai duta kampus? Mungkin kalau untuk bebannya pertama kita menjadi role model atau pedoman itu mungkin setiap pergerakan kita baik itu secara sosial media ataupun langsung pasti bakal diintip atau dicari celah buruk kita ya kan. Ada lambe turahnya berarti. Benar, ya. Kita yang melakukan hal baik saja mungkin menurut orang ini buruk gitu ya kan. Apalagi kalau kita melakukan hal buruk gitu ya kan. Kalau menurut Ali pribadi yang harus emang kita yang dirasakan sebenarnya sih menjadi duta kampus itu ada enaknya ada enggaknya. Yang enaknya mungkin kita mendapatkan gelar baru, pengalaman baru, terus ilmu baru, relasi baru. Yang menjadi nggak enaknya itu ada beban serta amanah yang harus kita laksanakan. Karena menjadi seorang duta itu ibaratnya menjadi pedoman. Ibaratnya kalau kita duta presiden kitanya gitu ya kan. Kita harus memberikan contoh yang baik terhadap orang-orang. Kalau duta kampus dia harus menjadi contoh baik kepada mahasiswa yang lain. Karena contoh ditanya, nama rektor kita siapa? Kalau kita nggak tahu kita malu ya kan. Iya, betul, nama kita duta kampus, kita harus mengetahui seputar pengetahuan kampus. Jadi kalau kita emang niat ingin ikut seorang duta, kita harus memiliki 3B tadi yang bilang tadi. Duta itu harus memiliki brand yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa lain. Dia harus memiliki penampilan yang baik di antara mahasiswa lain. Dia harus memiliki attitude yang baik di antara mahasiswa lain. Karena itu merupakan kunci atau tombak dari diri seorang duta, Kak. Betul, karena seperti yang Ali sebutin tadi, branding, personal branding juga harus dibangun juga ya. Berarti sekarang lagi giat-giatnya untuk personal branding nih Ali.
Salah satu giat yang Ali lakukan ya dengan mengikuti berbagai podcast yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kemarin itu mengikuti RRI Pro 1, RRI Pro 4. Setelah itu ada di Radio FM Padang, terus juga ada di TVRI Sumbar, dan sekarang diundang di Padang TV gitu, Mbak. Oke, jadi memang bagaimana untuk mengenalkan juga ya, dan minta support juga pastinya untuk masyarakat Sumatera Barat untuk Ali mewakili nanti di nasional ya, Ali. Oke, dan tentunya ini sebuah apresiasi yang besar juga untuk diri sendiri ya, Ali. Iya, makasih Kak. Ali merasakan apa nih perbedaan ketika sebelum mengikuti Duta Kampus dan setelah mengikuti Duta Kampus? Setelah mengikuti Duta Kampus itu mungkin banyak sekali perubahan, baik itu secara mental maupun secara fisik mungkin. Karena mungkin yang Ali orangnya itu basic di SMA itu mengikuti organisasi juga, tapi enggak yang mengasah public speaking banget. Mungkin sekedar paskibraka, pramuka, paskibraka juga dulu. OSIS itu doang gitu kan. Tapi setelah kuliah, Ali baru ingat kalau public speaking itu sangat penting, apalagi kalau kita sudah memasuki dunia pekerjaan. Ibaratnya kalau IPK itu sekadar persyaratan doang, persyaratan kita untuk melamar di sebuah dunia pekerjaan. Tapi kalau public speaking adalah sesuatu hal yang bakal meluluskan kita di meja wawancara gitu mah. Karena tidak hanya di dunia pekerjaan, saat kita seminar proposal, seminar hasil, public speaking kita bakal diuji gitu mah. Mental kita bakal diuji sama dosen pembimbing dan penguji kita. Maka itu menurut Ali, public speaking itu merupakan hal terpenting saat ini, karena itu bakal berguna bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik terhadap individu dan individu yang lainnya. Betul, dan juga mengupgrade diri, mengenalkan diri, serta menambah relasi juga ya, Ali. Nah, tentunya sebagai edisi kita pada saat ini mengenai pemuda nih, Ali, tentunya salah satunya dari pemuda bagaimana untuk mengekspresikan dirinya itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang seperti Ali lakukan pada saat ini. Dan ternyata sebelum saat ini juga banyak pujian-pujian yang Ali ikuti ya, Ali. Nah, kita akan membahas ini juga nih, Ali, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sumbar Rancak Bana. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumbar Rancak Bana pada hari ini bersama saya Kaliski Cesa dan juga bersama dengan Ali, tentunya edisi pemuda, dan Ali merupakan salah satu finalis yang nantinya akan menuju di nasional mewakili Sumatera Barat. Luar biasa, Ali. Dan tentunya pada segmen pertama dan kedua tadi kita juga sudah membahas nih apa saja yang dilakukan Ali sebagai seorang duta kampus, sebagai putra-putri kampus, dan apa saja nih program yang dibawa nantinya untuk mewakili Sumatera Barat untuk di Indonesia. Dan Ali, pada hari ini kita juga berbincang mengenai pemuda nih, Ali. Dan tentunya salah satu kita sebagai pemuda itu adalah dengan mendedikasikan diri untuk kegiatan-kegiatan positif. Dan kita lihat banyak juga ya kegiatan-kegiatan positif yang saat ini yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemuda. Kalau versi Ali nih, Ali, bagaimana sih Ali memandang pemuda, dan bagaimana nih cara kita sebagai pemuda untuk mendedikasikan diri nih, Ali? Oke, Kak. Untuk seorang pemuda itu dedikasi yang harus kita lakukan yang pertama itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kita sebagai seorang pemuda harus memberikan contoh yang baik bagi pemuda di bawah kita. Karena kita tahu pemuda merupakan tonggak dari masa depan. Karena Soekarno-Hatta juga berkata, beri aku 10 pemuda akan kugoyangkan seluruh dunia. Jadi pemuda itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bangsa. Sebagai seorang pemuda sekarang juga banyak kegiatan-kegiatan positif yang harus kita lakukan. Tidak hanya secara langsung, seperti kegiatan webinar itu juga banyak sekarang diadakan oleh berbagai web atau platform yang dimana di sana kita bisa ikuti. Kalau untuk kegiatan-kegiatan langsung itu banyak sekali di Kota Padang. Salah satunya itu ada komunitas-komunitas seni, terus juga ada komunitas-komunitas bahasa, juga ada komunitas duta-duta yang dimana semua kegiatan itu sangat baik terhadap diri kita tentunya, yang untuk melatih segala hal yang mungkin sebelumnya belum kita dapatkan. Karena komunitas itu merupakan wadah yang akan menjadi ilmu baru serta relasi baru bagi kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Oke, tapi kita lihat saat ini kan perkembangan zaman ini ya, Ali, selalu berubah-ubah, selalu berevolusi dari zaman ke zaman. Kalau untuk saat ini tantangan sebagai pemuda ini, Ali melihat apa nih tantangan kita sebagai pemuda, Ali? Tantangan terbesar pemuda sekarang itu yaitu memasuki generasi Gen Z. Karena apa? Gen Z ini merupakan pemuda yang dimana semua kegiatannya itu tergantung terhadap teknologi. Yang dimana kita tahu teknologi itu merupakan suatu alat
yang mempermudah manusia untuk melakukan sesuatu hal. Kalau kita sebagai pemuda tidak bisa memilah dan memilih mana teknologi yang baik dan bagaimana cara menggunakannya, kita bakal terjerumus oleh teknologi tersebut. Karena ada pepatah yang mengatakan teknologi itu mempermudah manusia, bukan memperbudak manusia. Jadi teknologi itu adalah bagaimana cara kita menggunakannya, bukan mereka menggunakan kita. Kita sebagai seorang pemuda harus bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, jadi lebih ke pandai-pandai kita untuk memilah dan yang memilih yang mana nih yang positif yang bisa kita ikuti dan yang mana yang negatif yang harus kita hindari, kita tinggalkan juga. Nah, Ali sebagai mahasiswa juga nih, tentunya sebagai Gen Z juga seperti yang tadi Ali sebutin nih, sempat kewalahan gak sih Ali menjadi seorang pemuda dengan beragam produktivitasnya dan juga sebagai seorang mahasiswa semester akhir nih Ali? Kalau untuk walahannya itu tergantung dari diri kita pribadi sih Kak. Karena kalau kita udah niat pengen ikut suatu organisasi, kita harus pintar-pintar bagi waktu. Karena kalau misalkan kita ikut organisasi di kampus, organisasi A, di luar organisasi B, terus ketiga kita juga lagi sibuk skripsi, kita harus bagi-bagi waktu. Mana yang menurut kita pada hari itu sangat penting, itu yang harus kita dahulukan. Karena sejatinya mungkin semua organisasi itu penting. Kampus kuliah itu nggak bisa kita duakan dan organisasi nggak bisa kita utamakan gitu ya kan. Mereka berdua itu saling berhubungan dan saling bergantungan. Dua-duanya sangat penting. Tergantung bagaimana cara kita membagikan waktu, yang mana di saat itu, yang mana paling penting itu yang kita dahulukan. Betul, tapi dan ini yang menariknya juga nih Ali, karena sebagai produktif ya, tadi juga disebutin di awal kalau pemuda itu juga harus kegiatan yang positif dengan yang produktif. Nah, seperti apa nih Ali, untuk mungkin menyemangati ya, untuk tips supaya kita tetap produktif juga di usia muda nih Ali? Tipsnya untuk kita produktif di usia muda itu mungkin yang pertama kita harus memiliki link atau komunitas yang baik dulu. Karena lingkungan itu merupakan dampak juga, terus juga bagaimana sih cara orang bergaul, cara orang melihat kita itu tergantung dari lingkungan kita. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik terhadap kita. Kalau lingkungan kita yang baik, orang bakal melihat kita baik. Contohnya, kalau kita lagi berada di lingkungan orang yang menjual parfum, walaupun kita nggak menjualnya, kita bakal kesebar gitu ya kan aromanya. Tapi kalau kita berhubungan terhadap orang yang suka merokok, walaupun kita nggak merokok, kita bakal kecium asapnya. Kita juga bakal menderita dampak dari merokok tadi gitu kan. Oke. Jadi lebih ke bagaimana memilih lingkungan dan pertemanan ya Ali. Dan sepertinya Ali memilih lingkungan yang tepat nih untuk saat ini ya. Oke. Dan saat ini sebagai seorang pemuda yang mahasiswa juga ya Ali, bagaimana nih untuk tetap konsisten, atau bisa dikatakan bisa kan ada orang yang mager-mageran nih, wah sekarang aja deh produktifnya ntar lagi gitu. Kalau Ali gimana nih untuk tetap konsisten nih untuk produktifnya nih Ali? Kalau dari Ali pribadi mungkin untuk konsisten itu tergantung dari kita dan bagaimana cara kita membagi timeline waktu yang akan kita jalankan 1 tahun ke depan. Contoh kita udah memasuki bulan Januari nih, kita harus bisa nih bagikan tanggal serta bulan yang bakal kita produktivitaskan setiap bulannya. Kalau Ali biasanya mah Ali produktivitaskan itu mungkin di bulan Januari ini ada 3 kegiatan yang harus Ali konsistenkan. Di bulan tersebut juga ada 2 atau 3-nya. Jadi setiap bulan itu orang bakal melihat bagaimana sih perkembangan kita, bagaimana sih branding kita di sosial media, baik itu secara langsung maupun tidak. Jadi kita memang harus memiliki timeline waktu agar bisa produktivitas setiap bulannya. Berarti enjoy, so far enjoy ya? Iya. Karena sebagai mahasiswa dan juga putra-putri kampus enjoy juga menikmatinya berarti ya Ali. Nah, untuk saat ini nih Ali, bagaimana dukungan dari mungkin dari kedua orang tua yang jauh juga di sana nih mendukung anaknya di sini nih Ali? Kalau dukungan orang tua itu dari mulai Ali kuliah di Sumbar ini banyak sekali dukungan, yang pastinya juga harapan dari orang tua. Tidak hanya lulus tepat waktu, tapi juga bisa membawa ilmu, pengalaman, serta dampak yang baik untuk diri sendiri. Karena Ali percaya kalau kita berkuliah atau kita bertempat tinggal di dunia orang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan apapun kegiatan atau hal yang kita dapatkan di suatu tempat, hal baik harus kita apresiasikan, hal baik harus kita salurkan dan kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sementara hal buruk harus kita jadikan pelajaran atau upgrade diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Untuk dukungan mungkin alhamdulillah banyak sekali dukungan Kak, mulai dari mengikuti pijin pertama sampai pijin terakhir ini. Dukungan orang tua itu sangat luar biasa, mulai dari support materi mungkin, support doa juga, yang pastinya restu orang tua itu mungkin salah satu restu yang membuat Ali bisa berdiri di sini. Yang ketiga mungkin support dari masing-masing saudara sih Kak. Oh, jadi keluarga mensupport untuk kegiatan di sini. Berarti ini pijin yang keberapa nih Ali?
Kalau untuk ke nasional ini mungkin Vision yang ke-6. Yang ke-6 untuk di nasional. Ya, benar. Pertama kali terjun di umur berapa, Ali? Di tahun 2022. 2022. Itu di umur 18 tahun. 2022 dan sekarang sudah dalam waktu 2 tahun, 6 pigeon yang diikuti. Kak. Wah, itu tidak ada stopnya berarti ya, Ali? Ini selesai, langsung ambil. Ini selesai, langsung ambil. Jadi, Ali itu produktivitas itu bagi-bagi waktu. Jadi kita udah punya timeline-nya gitu ya kan. Jadi di bulan ini kegiatan apa sih yang bakal diadain oleh suatu yayasan. Jadi dari sana kita bisa produktivitaskan apa yang bakal kita capaikan di tahun ini dan tahun sebelumnya gitu. Oke. Tapi memang enjoy ya untuk 6 pigeon yang diikuti ini. Alhamdulillah enjoy sih Kak. Ya. Untuk 6 pigeon yang diikuti ini kalau boleh di-spill apa-apa aja nih, Ali? Itu yang pertama kali Ali itu ikuti ada Mister Kota Padang. Yang kedua itu ada Putra Pariwisata Sumbar. Yang ketiga itu ada Putra Kebudayaan Sumbar. Itu ada Putra Kebudayaan Indonesia, terus itu ada Duta Kampus, itu ada Putra Putri Kampus, dan terakhir ini ada Putra Putri Kampus Nusantara. Nusantara, ya. Jadi yang next ini Nusantara. Benar. Setelah Nusantara ini rencana mau kemana lagi nih, Ali? Rencananya mau fokus kerja. Fokus kerja. Udah kapok kah? Iya. Oh, udah kapok. Udah kenyang lah istilahnya ya. Itu ya kan. Udah overdosis gitu kan. Udah overdosis, kalau istilahnya ini udah gumoh ya, udah 6. Udah 6 pigeon yang diikuti dan selama 2 tahun, wah itu dalam kurun waktu 2 tahun berarti sangat tidak ada space-nya ya, tidak ada jedanya ya. Oke, tapi enjoy, enak, apa ya namanya ya, senang lah ikutinnya ya. Tergantung bagaimana cara kita membagi waktu untuk kuliah, untuk organisasi itu sih. Dari ke-6 pigeon yang diikuti nih, Ali, yang mana yang paling menantang, Ali? Yang paling menantang itu udah Unit Duta Wisata Kota Padang. Oh, yang 2023 kemarin. Kenapa ini yang paling menantang, Ali? Karena itu sebelum kita seleksi itu ada tesnya itu selama 2 minggu. Oh, 2 minggu? Iya, gitu mah. Jadi emang itu lebih di-effort banget secara mental, fisik, serta materi dari finalisnya gitu mah. Jadi itu memang benar-benar Ali ngerasa itu bukan hanya sekedar dunia vision, tapi juga sebagai dunia militer. Dunia militer. Iya benar. Karena di sana itu kedisiplinannya emang benar-benar ditantang banget. Kita telat 1 menit disuruh push up 20, disuruh skor jam 20. Di sana emang diajarin bagaimana cara kita menghargai waktu gitu kan, Kak. Terus juga kita emang habis-habisan untuk mengejar materi, mengejar latihan koreo karena tidurnya cuma 2 jam doang gitu. 2 jam doang? Iya, 2 jam doang gitu mah. Jadi bayangkan 2 jam itu selama 2 minggu gitu kan. Jadi lebih ke militer sepertinya. Benar, ini ya. Benar, kan. Tapi alhamdulillah setelah selesai dari sana baru kita kelihatan bahwa di diri kita itu ada perubahan bagaimana cara kita menghargai waktu dan bagaimana cara kita membagikan waktu walaupun waktu itu sebenarnya dikit dan kegiatannya banyak gitu. Jadi kerasa banget perbedaan di sana ya. Oke. Dan setelah ini mungkin mau fokus wisuda juga ya, Ali. Nah, kalau Ali setelah sekian lama pigeon dan juga banyaknya kegiatan yang diikuti, Ali punya sosok yang merupakan role model nggak nih, Ali? Kalau untuk sosok role model itu ada sih, Kak. Kalau untuk di dunia vision itu mungkin nggak ada sih. Tapi kalau untuk sosok di keluarga ada sih. Karena sosok di keluarga pasti orang tua sendiri sih. Pastinya ayah Ali gitu kan. Karena Ali melihat walaupun dia lagi pulang kerja tuh capek ya kan. Terus anak-anaknya itu datang terus minta ajarin ini, ajarin itu tanpa rasa lelah tuh dia langsung ngajarin gitu. Padahal kita tahu kalau di perusahaan itu kerjanya pakai shift kan, Kak. Misalkan masuk pagi pulangnya jam 10 malam, masuk jam 10 malam pulangnya pagi. Jadi kadang kalau dia masuknya pagi pulang jam 10 malam itu anak-anaknya minta ajarin PR itu sampai jam 1 dia baru tidur gitu mah. Besok pagi dia harus kerja lagi gitu mah. Jadi kayak itu merupakan salah satu pedoman yang mana kalau bisa Ali harus lebih daripada orang tua Ali gitu mah. Kalau nggak lebih setidaknya sama seperti dia. Setidaknya sama ya, dan insya Allah ayah juga menonton siaran ini dan bangga juga ya melihat Ali pada saat ini yang sesaat lagi mewakili Sumatera Barat untuk di Nusantara ya, Ali. Benar, Kak. Dan tidak terasa sudah di penghujung juga nih dialog kita pada sore hari ini, Ali. Mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin Ali sampaikan sebagai seorang pemuda, Ali? Mungkin yang pengen Ali sampaikan untuk teman-teman yang ada di Sumatera Barat, ketika kita ingin menyerah dan putus asa, coba kita bayangkan mengapa kita mengambilnya dan sejauh mana kita telah melangkah. Sukses itu bukan hanya tentang hasilnya saja, tapi bagaimana cara kita menghargai serta bersyukur atas prosesnya. Karena sejatinya manusia itu hanya bisa melihat hasilnya saja, tapi tidak membayangkan bagaimana susahnya dalam mengalami proses tersebut. Luar biasa, jadi tetap berproses dan tetap semangat untuk menghadapi proses-proses berikutnya, karena hidup itu penuh dengan episode ya. Betul, luar biasa, Ali. Sukses juga nih untuk di Nusantara nantinya, nanti kalau sudah selesai di Nusantara jangan lupa datang lagi ke sini ya. Oke, dan pemirsa, inilah Sumber Rancabana edisi Pemuda bersama dengan Sandri Ali yang merupakan putra-putri kampus Sumatera Barat yang menuju ke
nasional, dan semoga kita doakan juga nanti mengharumkan nama Sumatera Barat juga nanti di sana. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, inilah Sumber Rancak Buana bersama saya Kaliski Cesa. Saya mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, makasih, ya. Aldi.